Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini saya mau mereview tentang Dongfeng, apa singkatannya ya, DFSK. Nah, DFSK tahun 2020 pemakaian. Mobil ini produksinya 2019, STNK-nya 2020, tipenya Glory 580, tahun pembuatan tadi 2019, pemakaian 2020, sekarang sudah hampir 2 tahun dipakai. Mobil ini bermesin 1.5 turbo, nilai pajaknya 3.900.000 untuk di Jawa Timur. Worth it enggak untuk dibeli? Dan bagaimana rasa mobil ini setelah dipakai 1,5 tahun dengan berjalan 22.000 km. Mobil ini sekarang saya bikin reviewnya 22.000 km. Nah, karena saya belum pernah memiliki mobil seperti ini dan belum pernah punya, belum pernah naik, artinya hanya naik nyoba. Itu apa artinya ya kalau kita nyoba gitu? Tapi harus kita memiliki dulu kita. Jadi, dan saya juga belum tahu kerusakannya, kelemahannya apa, kelebihannya kayaknya banyak. Kalau saya lihat review-review lain ataupun baca data buku. Tapi kelemahan apa, kerusakan yang timbul apa? Untuk teman-teman yang sudah memilikinya, saya minta untuk komen, dituliskan, saya dibantu supaya juga yang lain membacanya. Kenapa? Supaya kita di sini saling berbagi. Jadi kalau mobil baru kan gampang baca spek, baca brosur, selesai. Nah, itu kan hanya lihat saja. Nah, kalau saya mereview mobil bekas kan harus melihat tentang kekurangannya, kerusakannya. Namanya ciptaan manusia itu pasti kekurangan. Nah, ngono loh ya. Mergo sing sempurna iki kur ciptaane Gusti Allah. Ngono. Jadi yus ngono kuwi pokoknya. Oke, sekarang saya review sak ngerti dari depan. Bodi ini saya kira besinya cukup baik. Untuk grill ini worth it, terserah kalian suka apa enggak. Nah, untuk lampu samping ini dia ada DRL-nya cukup terang. Lampunya sudah proji. Oke ya, clear sampai situ clear. Kemudian ring 225, nap profilnya. Untuk bodi gak nyacat. Sekarang ngomong nilai plus ketika kita beli mobil ini. Informasi aja mobil ini harga baru saya juga nggak tahu. Cuma saya lihat-lihat baca-baca itu kurang lebihnya 250 jutaan, mungkin bisa lebih lah. Dan mobil ini adalah SUV, dia sekelas Nissan X-Trail, sekelas Honda CR-V 1.5 turbo, jadi sekelas itu. Harga baru Honda CR-V turbo kan 500 juta sekian, artinya mobil ini 52 Kak. Iki bisa dibelikan mobil ini harga barunya separuh dari CR-V. Harga bekasnya CR-V 2020 mungkin mobil ini sekitar 300 juta lebih hemat. Jadi kalau kita beli CR-V 2020 dengan beli ini 2020 pemakaian, itu kurang lebihnya 300 juta lebih hemat. Naik turunnya di situ. Angka 300 juta itu kecil. Iya, kalau kamu punya uang banyak, ya. Kalau kamu punya uang miliaran, angka 300 juta itu kecil, ya. Kalau uang 300 juta kamu masih leasing, itu angka yang sangat besar. Ya, naik leasing. Ya, loh. Jadi kalau kita ada uang katakan 150 sampai 200, saya kira worth it. Worth it apa tidak? Pendapatnya ditulis di kolom komentar. Ini saya kira worth it-nya untuk di angka itu. Oke ya, jadi mobil ini bodi saya nggak nyacat. Untuk kaki-kaki saya juga nggak nyacat, saya belum menemukan yang aneh-aneh. Sekarang untuk interior. Yang pasti harga, tadi worth it-nya di harga. Nah, interior, kemudian ini ya, saya tak coba naik ya. Interior
Untuk jok ini, untuk tengah ini rasanya memang ya seperti ala-ala si CR-V. Multimedianya cukup besar, dia juga ada ini namanya apa ki jenenge, GPS apa wis pokoke. Kuncine ya mbois ora kalah karo liyane. Kuncine DE Smart Key, ada dua Smart Key-nya ini. Setir pegangan enak, duduk posisi pengemudian biasa aja. Kalau untuk rasa jok biasa aja, kalah telak kalau dengan si Nissan. Kalau jok itu paling enak menurut saya, produk Jepang punyanya Nissan itu sangat enak. Oke, untuk Matic dia enak, ada snow mode, ada stability control, dan Matic-nya ini dia ada namanya, ini persis Pajero, jadi PRND, terus geser ke kanan dia jadi S, bisa jadi manual. Nah, jadi bisa jadi manual. Sayang dia tidak ada namanya pedal shift. Kemudian dia ada sunroof. Nah, ini sunroof ya, jadi ya nggak kalah sama si CR-V, dia ada sunroof. Kemudian untuk bahan jok ini dia liternya ini saya kurang suka. Nah, joknya ini banyak liternya ini kulitnya kayak kita benahi jok di bengkel jok di luar pabrikan. Jadi kayaknya ini rasanya menurut saya kayak kita nggarap di toko-toko variasi gitulah, bukan kayak dari ATPM. Tuh, untuk dashboard dia seperti mobil yang lain pada umumnya. Jadi kalau ngomong fasilitas, ngomong macak, ngomong pernak-pernik, memang produk Cina jauh melebihi daripada yang lain ngomong fasilitas, karena dengan harga yang segitu. Bagaimana dengan durability-nya? Saya makanya pengen tahu banget untuk komen teman-teman. Jok belakang kayak apa ya? Ini posisi saya masih nyala ini. Jok belakang ini sangat lega. Untuk AC dia per kepala, dia ducting, dan pengaturan AC-nya juga ada dari sini bisa, dari depan bisa, dari sini juga dia bisa. Kemudian ini joknya 3 baris. Nah, ini pokoknya kalau ngomong fasilitas wow, nggak iso nyacat, fasilitas wow. Sekarang kita lihat bagasinya. Oke, di belakang ada yang tipe lebih tinggi dari ini, katanya diginikan ini dia naik sendiri apa bagasinya, tapi saya belum pernah jumpa. Oke ya, 580 ini saya nggak suka tulisannya Glory, ini kayak norak. 580 ini juga menurut saya nggak pas, harusnya Mbok Yong ini loh ditulisi 15 gitu aja, seperti ini. Nah, mungkin ini akan saya lepas emblem ini, saya nggak suka, itu pribadi, karena mobil ini sekarang milik saya, mungkin akan saya lepas, kan terserah saya kan gitu, tapi tak taruh laci aja nanti. Kemudian bagasi kurang lebihnya ya seperti saya di rumah ada Pajero itu juga sama, jadi bagasinya mirip-mirip sama Pajero, malah ini ada tempat kompartemen di bawah ini lebih luas. Kemudian jok belakang ya seperti ini bisa dilipat rata rata bangku ini kan begini. Nah, jok belakang ini bisa untuk dewasa juga bisa, cuma agak pendek dari sisi dengkulnya, jadi dari sisi paha sama ini lebih mepet ke jok tengah, tapi bisa untuk orang dewasa juga bisa. Oke ya, ini pengaturan pelipatannya. Oh, ini persis seperti si Pajero. Sorry, ini harus harus tak lipat ke depan ya, kursi yang tengah ini. Nah, ini baru yang tengah dibalikkan. Ini yang tengah bisa dilipat seperti ini. Jadi yang belakang ini kompartemennya asik, ini bisa los gitu. Nah, saya di rumah ada Pajero tidak bisa begini, yang tengah nggak bisa rata. Kalau ini dari belakang ke depan dia bisa rata. Oke ya, tak balik ini. Oke. Kemudian apalagi ya, kalau untuk rasa mengemudinya
nanti saya jelaskan sambil jalan. Oh, ini mainannya si anak. Oke, habis ini akan saya coba. Saya nggak tahu kilometernya jatuhnya sampai berapa liter per 1 liternya per kilometer berapa. Coba tak bukakan kap mesin. Bukakan kap mesin. Ini 1 liternya berapa kilo? Nanti teman-teman silahkan komen. Torsinya berapa HP? Kalau saya baca-baca 150 berapa gitu, hampir 160 HP. Wow. Kap mesin ini jente dewe. Dia bukanya pakai namanya ini hidrolik. Good, nice, kayak mobil mewah. Ini teman-teman dari sisi mesin. Mesinnya ini silahkan komen sama dengan apa. Untuk transmisi kemarin saya dengar-dengar sama dengan Fiat. Kalau sama dengan Fiat mungkin sama juga dengan si Livina. Tapi wallahu alam saya tidak tahu. Jadi saya butuh banget teman-teman komen di bawah untuk saling tukar pengalaman aja ya. Nah, kalau ada waktu, ada rezeki, saya akan datang ke dealernya DFSK untuk servis dan tak ajak ngobrol mungkin kalau ada diizinkan sama pihak DFSK di Malang sini ya, di Malang. Mungkin pihak DFSK Malang bisa kontak ke saya kalau lihat videonya ini. Akan saya datang ke sana kalau diperkenankan, tak servis rutin karena di belakang itu ada emblem tulisannya 7 tahun garansi. Jadi mesin ini digaransi 7 tahun. Apa aja yang digaransi? Apakah turbonya juga digaransi? Tapi apakah listrik, ECU, wiring setnya digaransi? Nanti akan saya tanyakan. Ataukah hanya cuma garansi mesin gini? Nah, atau komponen-komponen yang lain juga digaransi. Karena kalau mesin saya kira 7 tahun belum rusak. Yang kendaraan semua itu kalau yang rusak itu komponen pendukung, komponen elektrik, terutama elektrikal. Mesinnya ini katanya baca bukunya hampir 160 HP dengan torsinya 200 sekian Newton meter. Nah, tapi nanti kita akan mencoba mobil ini, kita akan nyoba jalan-jalan kemana dan kemana. Saya akan nyoba. Mungkin nanti sore kalau longgar nggak ada tamu, malam akan saya coba ke sana kemari. Dan mobil ini akan saya coba mungkin paling tidak minimal 400-500 kilo akan saya coba. Nah, syukur-syukur saya akan pakai dulu kendaraan ini 1 bulan atau gimana supaya saya tahu sampai saya menemukan kerusakannya di mana. Nah, tapi dibantu ya teman-teman, kita akan edukasi untuk semuanya supaya tahu. Oke, saya kira gitu cukup. Saya tidak bisa mereview mesin ini terlalu banyak karena saya tidak tahu rusaknya apa. Nah, kita coba rasanya jalan aja gimana setelah dia jalan 2 tahun. Setelah dia jalan 22.000 km. Nah, sekarang kita coba jalan. Apakah ada penurunan tenaga atau memang dari baru tenaganya hanya seperti itu atau bagaimana? Yang pasti dari siang ini saya bicara di sini sekarang, yang worth it adalah dari sisi harga. Harganya secondnya kurang lebihnya di tahun yang sama 300 juta lebih hemat daripada New CR-V 1.5 turbo. Kenapa saya bandingkan mobil itu dengan New CR-V? Karena mobil ini juga kelasnya di situ. 1.5 bensin turbo sunroof dan ini SUV. Sedikit informasi ketinggian ini apa namanya, ketinggian itu ground clearance ya. Ground clearance-nya ini 20 cm kurang lebihnya. Panjang mobil ini 4 meter 65 cm. Kurang lebihnya di situ. Ya. Dan lebarnya kalau tidak salah 18 atau 19 gitu. Ya artinya mirip-mirip sama si CR-V. Oke. Ikuti terus videonya karena saya akan buat video ini beberapa hari. Oke, terima kasih. Halo, malam ini saya mau nyoba si DFSK Glory. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi siang, kita akan mencobanya. Nah ini karena waktu juga saya longgarnya kan malam karena tadi juga banyak tamu. Jadi ini akan saya isi full. Bahan bakar akan saya isi full dulu. Sekarang kan masih separuh. Nah, habis ini akan saya isi full. Kemudian supaya kita juga tahu real time konsumsi bahan bakarnya berapa dan rasanya seperti apa. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa ditambahi yang sudah pengalaman pakai mobil DF
SK Glory 1.5 turbo ini. Oke ya, ikuti terus perjalanannya. Oke, sekarang kita ada di depan SPBU. Ini ke arah Dampit. Tadi pengisian pertamax ya full. Saya di SPBU Bulu Lawang, itu dekat SPBU Pondok Anur Malang. Ini ke Dampit itu jalannya kelok-kelok dan perbukitan. Nah, nanti kita coba sambil nyoba turbonya. Bahan bakar full. Nah, nanti next day mungkin 1-2 hari lagi mobil tak pakai perjalanan, ketemu average BBM-nya berapa, real time-nya. Dan juga jangan lupa harus kita nolkan. Nah, ini harus dinolkan trip A. Kita coba pakai nyelip-nyelip. Untuk rasa turbonya nggak begitu terasa ya. Nah, ini sekarang kan saya lagi ngebut ini, kayak natural. Tidak untuk dicontoh. Jadi kecepatannya sih cuma 40 ke 80. Cuma kan ini kan posisi saya lagi nyelip-nyelip lah istilahnya. Coba rasane turbo ini. Jadi untuk di jalan datar dengan nyelip-nyelip kayak gini, saya bilangnya rasanya biasa aja. Jadi kayak bawa Toyota Rush, kayak bawa itulah. Tidak seperti bawa CR-V turbo, beda memang. Kalau saya coba CR-V turbo atau CVT turbo itu maknyutnya itu terasa. Kalau ini rasa badan kita ketarik ke belakang itu minim. Nah, coba ini saya nyalip panjang nih. Ini ya tetap mobilnya lari, tapi biasa gitu loh, kayak ya makanya rasanya ya seperti bawa Rush, bawa Veloz itu. Nggak sampai kayak CR-V turbo kalau dihentakkan gitu, kalau turbonya nyala bisa maknyut gitu. Nah, gitu kira-kira gitu teman-teman. Nggak tahu kalau punya sampean gimana yang di rumah punya DFSK. Soalnya saya baru pertama kali ini pakai mobil ini, rasanya ya begitulah. Oke, kita ikuti terus perjalanan nih. Ini masih panjang perjalanan. Ini jalannya berkelok-kelok, hujan. Disinilah saya suka. Jalan berkelok-kelok hujan ini saya suka. Sukanya mobilnya stabil. Mobilnya stabil, dipakai kelok gini stabil. Kemudian nggak limbung. Suspensinya pas. Suspensinya pas, nggak limbung. Terus kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil lain yang seharga mobil ini, misalnya Avanza Veloz, masih jauh enak ini. Nah, ini nggak kalah kalau sama CR-V turbo, nggak kalah kalau untuk jalan kelok-keloknya. Nah, untuk peredaman shockbreakernya juga menurut saya lebih dari cukup. Nah, kalau untuk stability control kan mobil ini ada semacam stability controlnya, jadi apa, aman lah itu menurut saya sih gitu. Jalan kelok, tanjakan, turunan seperti depan ini cukup mudah untuk dilahap. Nah, terus kemudian suspensinya kan mobil ini karakternya agak keras ya, seperti SUV pada umumnya, itu juga bisa dibilang kial lah. Tapi it's okay, tetap punya empuk mobil ini. Empuknya tetap dapat, juga peredamannya juga pas. Nah, ini saya acungi jempol 2 ini untuk mobil ini, untuk jalan kelok-keloknya.
Oke, saya kira gitu. Oke kawan-kawan, ini hari sudah mulai senja. Saya sekarang ada di baratnya kota wisata Batu. Ini saya arah ke Kediri, Jombang, Lamongan. Ini sekalian saya mau ziarah. Sekarang hari ini sekarang tanggal 1 ya, malam Jumat Legi kalau di daerah saya sini. Saya mau ziarah nanti ke Lamongan ya. Ini kilometer sekarang saya sudah jalan, bisa kelihatan enggak ya, soalnya saya belok 176 kilo. Jadi mulai kemarin ini saya dari Dampit, Malang Selatan, kemudian jalannya juga berkelok-kelok bukit. Cuma ekstrim ini, kalau ini kan jalannya full gunung nanjak. Nah, ini saya rasakan itu mobil enak. Nah, kemarin kan saya belum tahu cara pemakaiannya. Ternyata mobil ini kalau dipakai jalan yang berkelok-kelok atau pakai ngebut, kita pakai yang mode S. Jadi di D ini ada yang sebelah kanannya ada mode S. Kalau kita pakai mode S, mobilnya tarikannya lebih jambak istilahnya ya, lebih kuat tenaganya gitu. Jadi kalau kita pakai mode S ya ndak kalah banget lah sama CR-V turbo. Ini saya rasanya sih gitu. Kalau kita pakai mode D memang agak lemot, tapi kan hemat gitu. Kalau pakai mode S ternyata asik, dan ini saya baru bisa mengoperasikan namanya ini navigasi. Kemarin saya belum tahu caranya, ini baru saya belajar mengoperasikan gitu ya. Jadi mobil ini enak untuk di jalan pegunungan, ini saya sudah merasakan enak. Nanti kita tinggal tahu tolnya, tapi kalau saya kira kalau rute tol dengan tenaga segini kayaknya saya nggak mungkin berani menghabiskan gasnya, karena kalau mestinya mobil ini bisa jalan 180 bisa jalan. Cuma kan saya nggak mungkin nyoba segitu karena saya nggak punya nyali sih. Oke ya, ini owning experience. Oke, kita teruskan lagi setelah nanti saya ziarah, kemudian balik kita cari trek tol. Nanti kita yang belum nyoba ini trek tol, dan nanti yang paling akhir adalah tentang average konsumsi bahan bakar. Nah, gitu ya. Tapi nanti kemungkinan average bahan bakar saya lebih boros daripada seharusnya, karena saya ini jalan mulai dari sudah 3 hari ini, 2-3 hari ini full jalan yang berkelok-kelok gini. Kan daerah saya kan pegunungan. Tentu mobil di gunung itu konsumsi bahan bakarnya 30% lebih boros daripada kita jalan datar pada umumnya, karena kan naik turun. Gitu kawan-kawan, ini juga sudah mau waktu sudah 5:30. Ini saya mau berhenti di Masjid Pujon untuk melaksanakan sholat maghrib. Terima kasih, ikuti terus perjalanan nih. Wabil yo.
kiri, awas parkir. Dapat berapa kilo? Masih 390. Masuk. Dari tadi full speed ini. Terus ada orang ini ngantuk. Jam berapa nih, Bang? Jam 2:04 dini hari. Kosong. Masuk gerbang tol Kebomas. Belum ngantuk, Bang? Strong. Oke. Lanjut tes di tol. Oke. Tes di jalan tol. Oke, ini sekarang saya pakai mode cruise control. Jadi ini kaki ini nggak nginjak gas ya. Oh, kaki saya nggak nginjak gas. Kakinya nggak nginjak gas. Stabil di 91. Jadi ini pakai cruise control. Cruise controlnya di sini, dan kalau kita ngeset tinggal klik ke bawah, kalau restart ke atas. Ya gitu aja, dan sangat very simple. Cruise controlnya enak. Ini saya sudah nyoba. Untuk kecepatan saya tidak berani top speed, jadi memang saya juga kalau di tol itu nggak pernah aneh-aneh. Pokoknya jalan sesuai standar aja. Kalau ini tak paksakan mungkin bisa lah jalan 180, harusnya bisa, cuma ngapain gitu loh, santai aja gini. 90 wis oke. Sekarang kilometer 416. Nah, saya sudah menempuh jarak dari tes dari SPBU kemarin itu sudah 416. Oke ya, jadi kalau di tol pakai cruise control enak. Jadi kita nggak ngegas, nggak ngerem, biarin. bisa duduk bersila ya. Bisa kaki di atas semua, tapi jangan kaki di atas semua. Bahaya. Bagaimanapun kaki harus selalu standby untuk injak rem kalau terjadi sebuah hal-hal yang darurat. Jadi jangan jegrang ya, jangan bersila. Kaki kanan tetap standby di bawah. Oke, kita langsung ke Malang. Ini baterai handphone saya juga sudah mulai lowbat. Kita langsung bablas ke Malang ya. Mungkin kita ngisi bahan bakarnya di Malang. Oke, terima kasih sahabatku telah mengikuti terus video tes di FSK-nya. Oke. Pertamax ini di SPBU Lawang. Sekarang mau sholat subuh jam 4. Kilometernya 521. Ini saya lagi di kiri ya, mau subuhan. Kita habis BBM 50,9 liter. Artinya ketemu bahan bakarnya itu
1 liternya 10,5 km per liter. 1 liternya ketemu 10,5 km dengan rute 70% jalan pegunungan dan hampir 80% ngebut. Artinya kalau saya jalannya biasa-biasa aja dan rute jalannya datar, bisa 30% lebih hemat. Nah, jadi mobil ini perkiraan saya masih 1.13. Kalau jalannya biasa-biasa, kita naiknya biasa. Kalau saya naiknya tadi mulai dari awal kita di pegunungan, 70% pegunungan dan hampir semua perjalanan tadi agak ngebut. Nah, ketemunya segini. Jadi ini mode sport istilahnya. Oke ya, gitu teman-teman. Kita lanjut reviewnya besok. Ini saya sudah capek, saya mau sholat subuh dan istirahat. Baterai sudah mau habis. Terima kasih. Ini gantian nyetirnya. Oke, nah, gantian.